bersama dengan rekan-rekan yang bertugas langsung dari RSUD Kota Manado. Baik pendengar, kami segera bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas langsung dari RSUD Kota Manado untuk dialog interaktif luar studio. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga untuk penonton di RRI Manado untuk channel YouTube kami RRI Manado. Senang sekali pagi ini kita berjumpa lagi di Sulut Bicara, tempat kita membahas tentang topik-topik yang menarik di Sulawesi Utara. Dan pagi ini kita live-nya dari luar studio pendengar. Saat ini saya berada di RSUD Kota Manado. Kita akan membahas untuk Anda yang sudah mengikuti sejak pagi tadi terkait kualitas layanan kesehatan. Masih rendah atau seperti apa? Nah, kita akan membahas terkait topik ini di Sulut Bicara dengan narasumber yang sudah bersama saya. Di sini ada, katakanlah tuan rumahnya ya di sini ya. Ada Dr. Berti Rumondor, Direktur RSUD Kota Manado. Selamat pagi Dok, boleh pegang mic-nya masing-masing gini. Selamat pagi Dr. Berti. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. RRI boleh berdialog langsung di tengah kesibukan yang luar biasa. Kita ada di lobinya. Lobi ya ini Dok ya? Iya, lobi rumah sakit. Ada pelayanan kesehatan di belakang, bisa disaksikan juga. Pokoknya kita live langsung dari on the spotnya lah ini dokter ya. Terima kasih. Kemudian juga bersama kami juga ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Profesor Dr. John Wantania. Ini bingung tiga-tiganya dokter. Prof saya siapa ya Prof John? Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya juga sudah bisa berdialog bersama kami pagi hari ini. Kemudian juga ada Claim Advisor dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Manado. Ada Dr. Wulandari Wungkana. Dr. Wulan, terima kasih panggilannya Wulan ya. Iya, terima kasih juga untuk waktunya. Sebenarnya kalau saya lihat dari program acara kami dari pagi tadi ini yang paling ditunggu sebenarnya Dr. Wulan ya. Dan pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon, WhatsApp atau SMS di 082195835080. Jangan lupa terkait topik kita kualitas layanan kesehatan, apakah masih rendah atau seperti apa, tanggapan Anda juga kami tunggu di YouTube channel kami RRI Manado. Jangan lupa di subscribe. Nah, Dokter Berti dulu nih sebagai tuan rumahnya. Kalau misalnya kualitas layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Kota Manado ini ya, seperti apa Dok? Ini juga sekaligus kita memperkenalkan karena kan tergolong baru ya, belum terlalu lama lah istilahnya ya untuk RSUD Manado ini. Nah, seperti apa layanan kesehatan yang ada di sini Dok? Baik, bicara tentang kualitas itu indikator yang apa? Menjadi daya saing, persaingan antar rumah sakit, menunjukkan kualitas terbaik masing-masing dari rumah sakit. Nah, karena itu kami rumah sakit RSUD Kota Manado juga mengambil kebijakan-kebijakan untuk supaya daya saing kita itu tinggi dalam hal kualitas kita. Oke, nah apa yang diberikan atau yang ditawarkan oleh RSUD Manado ini Dok? Iya, ada sekitar 21 rumah sakit di Kota Manado seputarannya. Dan ini menjadi tantangan, tapi juga menjadi daya saing di mana kita harus mengembangkan layanan kita, baik itu layanan di IGD, poli rawat jalan kita maupun rawat inap kita, ditambah dengan penunjang-penunjang, di mana kami menyadari bahwa rumah sakit ini merupakan rumah sakit spesialistik, bukan subspesialistik, sehingga kami berupaya menawarkan konsep-konsep kita bisa menyelesaikan hal yang berhubungan dengan kompetensi yang menjadi andalan rumah sakit kita. Oke. Nah, kalau boleh tahu ini indikatornya sebenarnya luas ya layanan ya. Bukan luas, ada beberapa indikator ya. Di antaranya mungkin fasilitas yang ada. Nah, kalau di sini fasilitasnya seperti apa, Dok? Baik.
fasilitas yang ada di sini, apakah itu fasilitas publik maupun fasilitas layanan, kita menyiapkan seperti lobby ini. Lobby yang home suite. Jadi enak dimasuki oleh pelanggan kita, tidak pengunjungnya tidak terlihat padat, berdesak-desakan. Sehingga terasa seperti rumah sendiri, sehingga pasien bisa lebih nyaman. Kemudian juga kita menawarkan gedung 7 lantai ini, di mana pasien tidak perlu berjalan jauh. Ketika masuk lobi, pasien pindah ke ruangan yang akan dia tuju seperti poli layanan, dia hanya naik lift saja. Oke, kalau untuk mobilitas gampang Mobilitas ya, mudah naik sekali. lift antar lantai. Iya. Oke. Kemudian juga kita menyiapkan fasilitas-fasilitas seperti IGD-nya. Apa yang diharapkan dibutuhkan di IGD itu yang berhubungan dengan emergensi maupun kegawatan daruratnya, itu kita siapkan semua. Berupaya agar supaya standar, itu sudah standarnya sudah ada, baik itu dari BPJS maupun Kementerian Kesehatan kita siapkan. Kemudian juga fasilitas di poli, fasilitas di rawat inap. Kita juga mencukupkan alat-alat kesehatan kita agar supaya daya saing kita itu bisa bersaing dengan rumah sakit tipe C yang lain. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah ini juga banyak yang jadi pertanyaan karena ini kan namanya RSUD Kota Manado. Wah, sementara kalau kita lihat posisinya kan agak banyak masyarakat Kabupaten Minahasa juga nih yang dekat ke sini, Dok. Nah, kira-kira apakah juga melayani masyarakat umum, masyarakat Minahasa dan seperti apa itu, Dok? Baik, ini rumah sakit pemerintah yang berada di posisi strategis, berada di 3 teritori, yaitu Kota Manado, Minahasa, dan Minahasa Utara. Nah, sehingga pengunjung yang datang di sini berdasarkan pengamatan kami, evaluasi terhadap pengunjung, itu dari tiga teritori ini dalam berkunjung ke rumah sakit ini. Semua datang kemari, Dok ya? Ya, semua. Iya, ketiganya. Iya. Iya. Dan seputaran masyarakat di sini, ini kan kawasan pengembangan. Iya. Kita melihat bahwa prospek pengembangan perumahan-perumahan yang ada di seputaran rumah sakit itu maju pesat. Sehingga kami berharap bahwa fasilitas layanan yang diberikan oleh pemerintah itu dapat diakses oleh masyarakat sekitar. Oke. Jadi terbuka untuk seluruh masyarakat ya? Terbuka. Tidak hanya untuk Kota Manado, Dok? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya ingin ke Dr. John, Prof. John. Nah, ini bingung, banyak banget gelarnya ini, Dok ya. Terkait dengan tadi disampaikan oleh Dr. Berti indikator ya. Kalau kita ketahui salah satu indikatornya otomatis adalah kualitas dari tenaga medis termasuk dokter. Nah, kalau dari ini sendiri ada tidak standarisasi yang diberikan atau apakah ini mengeluarkan standarisasi untuk dokter-dokter yang nantinya bertugas di rumah sakit? Silakan. Jadi mungkin kalau kita bicara indikator, itu ada indikator kesehatan secara umum. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya ya mungkin yang diundang hari ini ada dari SDM-nya, mungkin kami hanya sebagian kecil porsi SDM itu terwakili. Kemudian ada ditunjang oleh fasilitas kesehatan, mungkin dari Dr. Berti di sini sebagai RSUD Manado maupun faskes yang lain. Kemudian terkait dengan regulasi dan pembiayaan, regulasi biasa dari kementerian, dinas, dan juga BPJS termasuk yang di kosnya itu. Dan masalah sebenarnya interaksi lintas sektor itu yang sangat penting. Karena itu seringkali dilupakan, diabaikan, padahal secara keseluruhan itu harus holistik sehingga layanan kesehatan itu berkembang dengan baik. Jadi kita sekali lagi sebagai ID untuk SDM-nya mungkin hanya sebagian porsi saja kita berperan di situ. Tetapi memang peran ID, ya karena kita tahu sekarang regulasinya agak terbatas, kita memang perannya lebih banyak ke arah pembinaan dari anggota yang ada, artinya untuk peningkatan kualitas anggota itu sendiri. Baik, lebih ke peningkatan kualitas Dan pemantauan ya. Kalau pemantauannya seperti apa, Dok? Ya, pemantauan sekarang ini memang kita relatif agak berkurang porsi kita. Misalnya dulu, mungkin contoh konkretnya, kalau dulu kan rekomendasi itu dikeluarkan dari IDI, jadi kita bisa memapping distribusi anggota kita yang ada di mana-mana. Kalau sekarang dengan tidak ada lagi atau dibatasi kebijakan tersebut, kita kadang-kadang agak sulit untuk memapping di lapangan pergerakan dari anggota yang ada. Jadi mungkin datanya itu dimiliki oleh Dinas Kesehatan ataupun BPJS lebih jelas di sana.
Padahal data itu mungkin memang akan berperan penting pada waktu kita memonitoring dan melakukan sejumlah pembinaan. Hal-hal seperti itu. Begitu juga dengan pembinaan itu sekarang tidak mutlak lagi dikendalikan dari ID sehingga memang kita lebih terbatas gerak kita. Tetapi kita masih bisa untuk melakukan dalam porsi tertentu. Oke, baik. Walaupun terbatas ya. Nah, kalau menurut Dr. John sendiri, apa sebenarnya yang harus ada begitu ya? Apa yang harus diperhatikan oleh untuk bisa membuat satu layanan kesehatan itu di satu rumah sakit itu meningkat, terutama dari profesi dokter. Tadi kan agak terbatas, tapi mungkin di sulut bicara ini bisa sedikit disampaikan kepada pemerintah. Kira-kira apa sih yang perlu adanya? Karena kan ini sudah terbatas nih untuk perannya. Silakan, Dok. Iya. Jadi mungkin kalau bicara mengenai layanan di rumah sakit, kita tahu bahwa memang masalah di negara kita itu dari segi geografis termasuk akses itu kan jadi masalah tersendiri. Ya. Jadi mungkin masalah akses juga yang salah satu yang perlu diperhatikan di sini. Misalnya rujukan-rujukan juga bagaimana, ada kadang-kadang rujukan kalau orang berpikir ini dekat, lebih baik dia ke tempat lain yang pelayanannya bisa lebih maksimal di sana karena akan berhenti di sana, bisa-bisa mereka langsung ke sana. Jadi memang layanan di sini harus ditingkatkan, tapi saya rasa untuk segi SDM-nya, bahwa ini karena kebetulan misalnya masih di dalam kota Manado, SDM-nya itu pasti adalah SDM yang sama yang berotak. Ada hal-hal lain mungkin yang perlu kita tambah tingkatkan lah. Oke, nah hal-hal lain seperti apa? Karena sekarang saya ingin tanya sebagai perspektif dari seorang dokter tenaga medis ya. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, Dok? Misalnya begini, jadi misalnya kalau kita bicara itu kan tadi dikatakan tidak terlepas dari misalnya fasilitas dan lain-lain. Jadi SDM itu dia tidak bisa berfungsi maksimal misalnya kalau sarana laboratorium atau penunjang lain-lainnya itu agak terbatas. Jadi kita harus bisa melihat kira-kira mana hal-hal yang jadi prioritas untuk ditingkatkan di tempat-tempat tertentu. Karena mungkin dari segi kewilayahan daerah itu akan bisa berbeda-beda sedikit kebutuhan di satu tempat dengan tempat yang lain. Gantung ya berarti. Nah, kalau dokter sendiri melihat kalau di RSUD Kota Manado, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, Dok? Ya, saya juga dokter. Tapi kalau tadi kan disampaikan oleh Dokter Berti itu kan Pak Direktur ini terkait dengan posisinya ini luar biasa nih, strategis nih untuk satu rumah sakit ya 3 kabupaten kota ini berdekatan. Berarti apa yang perlu ditingkatkan kalau tadi terkait aksesibilitas berarti? Ya, saya kira untuk layanan-layanan yang lain kalau kita menganggap bahwa kita jangan menganggap akses itu sebagai kekurangan saja, tapi bisa juga sebagai kelebihan karena tadi dia persimpangan di 3 kabupaten kota, kita anggap kelebihan, berarti ada hal-hal layanan lain yang tentunya ada indikator-indikatornya kan tadi dari BPJS maupun akreditasi juga sudah ada indikatornya, standarnya itu saja dulu dipenuhi standar minimalnya dan kemudian makin ditingkatkan. Oke, baik. Terima kasih Dokter John. Dan ke Dokter Wulandari nih yang tadi nih ternyata apakah berbeda nih standar dari Kementerian Kesehatan dan juga BPJS atau sebenarnya sama saja sih, cuma dibagi dalam regulasi yang berbeda? Silakan. Iya, tentu kalau kita bicara standarisasi, kami BPJS tidak berdiri sendiri. Iya. BPJS Kesehatan dalam hal ini dalam lingkup pemerintah kita kerjasama, kita berkolaborasi tentu dengan tingkat pusat Kementerian Kesehatan untuk menerapkan standar-standar pemenuhan mutu layanan salah satu di fasilitas kesehatan. Ya, salah satunya ini di RSUD Kota Manado yang ketika sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tentu sudah ada indikator-indikator yang terpenuhi. Seperti itu, dan indikatornya itu kurang lebih sama dengan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga yang sudah masuk dalam akreditasi. Karena sebenarnya akreditasi itu adalah kunci ya, dokter. Itu adalah kunci untuk memastikan apakah rumah sakit itu sudah terstandar atau tidak. Jadi BPJS Kesehatan sebelum melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan, salah satu syarat utama itu adalah sudah akreditasi atau belum. Artinya kalau sudah terakreditasi, sudah punya standar, dan standar itu yang kami pastikan kembali di lapangan untuk kita melakukan kerjasama. Oke, yang penting terstandarisasi dulu berarti ya. Kalau sudah sesuai standar berarti bisa langsung untuk kerjasama. Tinggal dikembangkan. Kalau di sini sudah kan ya Dokter Berti Sudah. ya, menerima pasien BPJS ya. Iya, kita akreditasi kemarin akreditasi paripurna. Oke, paripurna luar biasa. Dan kalau misalnya terkait dengan pelayanan kesehatan, kalau dari BPJS melihatnya misalnya sudah terstandar semuanya, tapi kendala-kendala di lapangan ini banyak kemudian kan, yang di lapangan misalnya kalau di sini sih tidak terlihat yang
antrean tadi yang disampaikan oleh dokter, atau mungkin juga ada pelayanan-pelayanan mungkin yang kurang memuaskan dari pasien misalnya atau keluarga pasien. Nah, kalau dari BPJS sendiri melihat apa sih sebenarnya yang harusnya harusnya ada di satu rumah sakit, kemudian kendalanya apa yang biasanya dihadapi? Iya, memang kalau kita melihat kendala, sebenarnya kita kembali ke perspektif standarnya. Iya. Jadi setiap orang sebenarnya punya standar yang berbeda-beda ya. Nah, jadi kembali lagi ke perspektif diri sendiri. Yang sebenarnya kalau standar misalnya, standar UGD itu harus ada dokter UGD, harus ada emergency kit dan sebagainya. Dan itu sebenarnya sudah standar. Tetapi kan setiap orang punya standar yang berbeda. Nah, mungkin perbedaan pemahaman standar ini yang akhirnya menimbulkan persepsi kurang puas terhadap pelayanan. Padahal sebenarnya pelayanan yang diberikan itu sudah terstandar. Tapi seperti yang dikatakan Prof Yun tadi, berarti harus ada yang diimprove lagi. Supaya tidak standar tetapi di atas standar. Oke, ya, kalau sudah paripurna berarti sudah di atas standar itu dokter berarti ya. Nah, mungkin juga ada yang terkait dengan masing-masing orang punya standar kepuasan tersendiri ini ya. Ada juga mungkin orang yang dari segi pelayanan sebenarnya sudah sesuai standar, tapi kemudian ada kan yang pelayanan misalnya contohnya ada petugas medis yang mungkin karena so di akhir-akhir shiftnya jadi agak kurang senyum mungkin, itu kan bisa jadi mungkin ya, ini bisa jadi seperti itu. Jadi padahal sebenarnya standarnya sama, tetap diperiksa, tetap dicek segala sesuatunya, itu mungkin yang jadi permasalahannya. Nanti kita bahas juga karena ini juga banyak yang bertanya ini terkait dengan jam kerja dokter. Dari ini mungkin bisa menjawab terkait ada satu dokter yang bisa bekerja di beberapa rumah sakit. Ada regulasinya sebenarnya, tapi nanti kita bahas setelah break yang satu ini. Tetap bersama kami di Sudut Bicara. Kita masih live dari RSUD Kota Manado. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Boni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepaskan tenang. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Kita lanjutkan lagi untuk Sudut Bicara di pagi hari ini. Kanal informasi. Tadi buat
Profesor Dr. John ini terkait dengan jam kerja dari dokter. Ada masyarakat yang menilai dengan regulasinya ya sah-sah aja dan itu sudah sesuai dengan mungkin ada penelitian dan lain-lain sebagainya. Mungkin karena regulasi sekarang kita kan dibatasi 3 tempat ya. Cuma mungkin memang yang jadi pertimbangan apakah 3 tempat itu dalam lokasi mungkin yang terjangkau. Karena kalau misalnya 3 tempat itu kemudian lokasinya itu berjauhan, tapi rasanya itu sebenarnya sudah teratur dengan adanya Hafiz di BPJS. Karena dia sudah mengalokasikan kira-kira dokter ini dia jam begini sampai jam begini tempat sana dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita melihat contoh di PPDS ya, sekarang ada kan misalnya batasan 80 jam per minggu. Tetapi memang untuk jam fix itu untuk dokter kita tahu agak susah juga kita menerapkan fix, mungkin itu maksimalnya. Jadi misalnya kalau kita melakukan operasi tiba-tiba bermasalah harus kembali lagi, jadi itu kan sudah di luar jam-jam yang ada. Jadi oke lah kita memahami keterbatasan kita, jadi memang ada juga wacana misalnya dokter itu full timer di satu tempat, jadi kita tinggal melihat saja kira-kira yang cocok bagaimana. Cuma sekali lagi berperan penting menimbulkan masalah, karena misalnya kita mengambil rasio ya, dari jumlah dokter maupun distribusinya. Kita tidak bisa semata-mata mengambil rasio yang berbeda-beda. Sehingga perhitungannya itu mungkin ada perhitungan tersendiri. Iya, baik. Nah, ini juga ada banyak yang juga menilai bahwa kenapa kemudian selain rasio tadi, banyak dokter yang kemudian mengambil di beberapa rumah sakit ya, maksimal 3. Selain karena memang rasio jumlah dokter yang masih belum tersebar dengan baik dan juga masih belum bisa memenuhi sebenarnya ya. Ada juga yang beranggapan bahwa untuk salary yang diterima oleh dokter itu masih kurang. Jadi kalau dibandingkan dengan misalnya di luar negeri, kenapa satu dokter bisa full time di satu rumah sakit karena memang bayarannya luar biasa ya. Kalau di Indonesia, apakah seperti itu? Benar tanggapan itu dok? Kalau menurut saya juga ada benarnya, karena kita kadang-kadang mengadopsi program dari luar itu tapi tidak mengadopsi secara keseluruhan. Jadi kita hanya mengambil kira-kira bagian-bagian tertentu untuk kita laksanakan di sini. Kalau di luar itu misalnya mereka melakukan poliklinik, itu sudah standar misalnya 15 menit satu pasien, karena mereka jelas misalnya untuk pembayarannya itu sudah diatur full begitu, jadi tidak lagi katakanlah mengejar yang lain. Kalau di sini memang ada kelihatannya di sana agak sepi, di sini agak banyak, itu juga akhirnya jadi mungkin hal-hal yang mau tidak mau jadi daya tarik tersendiri atau katakanlah pertimbangan-pertimbangan khusus. Jadi kalau betul-betul dokter ini kesejahteraan juga diperhatikan pemerintah secara merata, saya rasa hal-hal yang tadi itu akan mudah kita aturlah ke depannya. Baik, karena kalau misalnya dokter sejahtera kan kualitas layanan otomatis bisa langsung naik ya. Maksudnya akan lebih naik lagi ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita terima penelpon yang bergabung di 082195835080, saya ingin ke dokter Berti dulu nih. Kalau di sini ada berapa dokter, ada berapa poli dok? Kita ini belum sempat dijelaskan. Ya, kita memiliki 21 dokter spesialis ya, dengan 18 dokter umum. Kemudian poli kita untuk seperti yang disampaikan tadi, 4 besar itu kita punya karena kebutuhan masyarakat kota. Karena ini disebut rumah sakit umum daerah. Kita pediatri, kemudian bedah, obsgin, interna, ditambah dengan layanan rehab medik. Kemudian juga kita mengembangkan poli saraf, poli mata. Sebenarnya ada juga poli THT, tapi sekarang karena peralatan kita belum terstandar untuk itu, maka dia belum jalan dengan baik. Kemudian penunjang-penunjang kita seperti laboratorium itu ditambah dengan radiologi kita juga kita punya radiologi statis dan mobile. Kemudian kita juga punya CT scan. Kemudian juga kita punya alat USG, 4 dimensi, yang semuanya itu dalam rangka untuk kompetensi kita, persaingan dalam hal kompetensi. Oke, baik ya. Kita terima penelpon dulu, ini sudah ada yang bergabung di 082195835080 sambil juga untuk WhatsApp Anda masih bisa terus memberikan pertanyaan Anda di WhatsApp ataupun di live streaming kami pagi ini di YouTube channel RRI Manado. Sulut bicara, selamat pagi. Halo. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Nanti sambil saya bacakan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ada dari Geisha, dari Minahasa. Untuk BPJS sign
lansia. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Iya, halo selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana langsung? Kedengaran? Bisa langsung dengan siapa di mana? Oke, baik. Silakan pertanyaannya. Klik di Mixer. Selatan. Agak delay mungkin di situ ya. Ya, langsung ke pertanyaannya, Cliff. Oke. Selamat pagi untuk ketiga narasumber ya. Dari pihak rumah sakit, terus IG dari BPJS. Begini, kami sebagai masyarakat juga kan pernah mengalami hal seperti itu. Betul, harus ditingkatkan kualitas pelayanan. Itu saya juga sering menyoroti begini. Ada salah satu rumah sakit, kebersihannya itu yang, minta maaf. Jadi harus diperhatikan itu kenyamanan juga para pasien, juga keluarga pasien kan. Oke. Jadi kalau seperti rumah sakit Kota Manado ini kan baru. Saya apresiasi juga untuk direktur dan juga mungkin kepala daerah itu yang sudah membuat rumah sakit itu terobosan yang Terima kasih, Pak. Jadi harus perhatikan itu. Pertama, lahan parkir, dan kedua, lobby, betul. Terus itu WC, kenyamanan. Karena seringkali orang mau ke toilet saja itu, DP baunya sudah menyengat itu kan, sudah terasa nggak nyaman. Jadi terngiang-ngiang di telinga dan di terbayang-bayang. Jadi, jadi dari tadi sebagai masyarakat, harus dipertahankan lah. Ini kan rumah sakit Kota Manado baru kan, jadi harus konsisten lah, dan yang paling diperhatikan itu kebersihan. Oke, supaya kan pasien dan keluarga itu lebih nyaman. Terima kasih Cliff di Minahasa Selatan. Harus lebih ditingkatkan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Di belakangnya Cliff masih kami tunggu 2 penelpon lagi di 082195835080 sambil saya lanjutkan tadi dari Geisha Minahasa katanya untuk BPJS yang lansia. Kami ingin tanyakan tentang general check up for lansia pensiunan, apakah kami punya hak untuk melakukan general check up? Pernah ditanyakan ke dokter, jawabannya kalau ada sakit katanya nggak perlu. Kemudian juga menurut dari Bu Geisha ini general check up itu sangat perlu bagi kami. Apakah rumah sakit Manado juga bisa melayaninya? Terima kasih. Nanti dijawab ya. Sambil satu lagi dari Pak Adi di Tondano. Kenapa kelihatannya kualitas pelayanan pasien umum dan BPJS itu beda? Itu kelihatannya menurut Pak Adi. Bukan pasien BPJS, mereka justru bayar sebelum sakit. Itu pertanyaan pertama. Kedua, saya pernah pengalaman anak saya keracunan sampai ke rumah sakit tapi justru ditolak karena panasnya belum memenuhi syarat untuk ditangani di UGD. Sedangkan pasien sudah lemah dan muntah-muntah. Nah, disuruh ke dokter keluarga dulu. Mungkin ini terkait dengan jenjangnya ya, seperti itu ya. Terima kasih Pak Adi. Kita terima penelpon dulu, ini banyak sekali pertanyaannya. Halo Sudut Bicara, selamat pagi. Halo Sudut Bicara, selamat pagi. Dengan siapa di mana langsung dengan pertanyaannya? Pak Rudi. Silakan Pak Rudi, posisinya di mana Pak? Kita cuma mau bertanya ini mengenai pasien-pasien BPJS. Kenapa pasien BPJS hanya sebatas 3 hari untuk diinginat? Serta lewat 3 hari itu sudah kesimpulan dalam majelis hakim. Oke. Kan ada yang terjadi, serta kesimpulan meninggal di rumah. Baik. Jadi itu saja Pak Rudi. Bagaimana cepat DP? Ya semua itu bagaimana DP kenapa sampai cuma 3 hari DP perawatan di rumah gini dan itu. Oke. Semuanya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Lain telepon kita tahan dulu, ini sudah ada 4 pertanyaan ini ya. Kita ke Cliff tadi, misal Pak Dr. Berti mungkin kalau di RSUD Manado fasilitas umum masih nyaman ya semua ya, dan akan terus nyaman dok. Baik, terima kasih. Untuk fasilitas umum kita tetap berupaya mempertahankan kenyamanannya. Mau dia gedung baru atau gedung tua, itu harus dibuat senyaman mungkin, kebersihannya harus dijaga, terutama toilet. Karena kita selalu sampaikan ke staf, gambaran rumah sakit itu ada di toilet. Jadi toilet yang bersih, yang cepat ditangani kalau ada timbul bau, mungkin karena buang air kecilnya, tahu kalau itu kan bisa ke kanan ke kiri. Nah itu harus segera dibersihkan. Jadi wajah rumah sakit itu ada di toilet. Kemudian untuk layanan rumah sakit kita tidak meminta uang dulu, tidak meminta administrasi dulu, kita tangani dulu. Apabila dia masuk ke IGD, kita tangani dulu keluhannya, stabilkan dulu kondisinya, baru diselesaikan administrasi. Karena tetap namanya rumah sakit, administrasi itu harus jelas. Nah, jadi kita harus layani dulu, nanti menyusul penyelesaian administrasi. Walaupun memang banyak hal yang terjadi dengan kebijakan tersebut.
Tapi ya sebagai rumah sakit yang melayani masyarakat dalam sisi kesehatan kita tetap harus mengambil kebijakan itu, harus tetap dipertahankan. Sehingga sampai sekarang untuk keluhan tentang pelayanan rumah sakit kita RSUD Kota Manado, kemarin kita sempat ditunjukkan hasil ada yang melakukan survei eksternal. Hasilnya sangat baik untuk rumah sakit kita. Jadi responden puas berarti ya iya, dengan pelayanan rumah respon sakit. puas. Kemudian untuk rumah sakit kita melayani yang lansia. Setahu kita di BPJS itu ada yang namanya screening. Semua peserta BPJS itu sedangkan anak-anak muncul di aplikasi Pikern itu ada screening yang harus mereka isi. Apabila dalam screening itu ternyata dinilai, oh ini harus ditindaklanjuti, maka FKTP, baik itu dokter keluarga maupun puskesmas atau klinik, akan melakukan putusan apakah dia akan merujuk atau dia selesaikan di kliniknya, FKTP-nya. Kalau memang harus dirujuk, apalagi ini kan yang sifatnya usia lansia, kemungkinan besar tetap akan bersentuhan dengan kepentingan di rumah sakit untuk memantau laboratoriumnya. Tapi harus diputuskan di FKTP, apakah itu harus di rumah sakit atau tidak. Sehingga tidak ada yang namanya check up. Iya, itu hasil screening. Oke. Iya. Tetap dapat jatah screening sebenarnya. Iya. Di rumah sakit kita juga menerima hal-hal tersebut lewat poliklinik. Kita juga sementara mengembangkan poliklinik yang namanya poliklinik geriatri untuk usia-usia yang tua. Oke, baik. Nah, ini sebelum ke Dokter Wulan ini banyak yang pertanyaan, saya ke Dokter John dulu nih. Yang pertanyaannya Pak Adi ini katanya tadi kalau ada dia punya pengalaman anaknya keracunan tapi harus tunggu ada panasnya katanya belum cukup, tidak harus dirawat inap lah katakanlah seperti itu. Dari perspektif sebagai seorang tenaga medis dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Utara, apakah memang seperti itu, Dok? Mungkin ini edukasi juga kepada masyarakat karena kan masyarakat kadang-kadang lebih ke panik ya, apalagi kalau anggota keluarganya yang sakit, panik ini harusnya bisa rawat inap, tapi kalau penjelasan dari seorang tenaga medis kan, oh ini sebenarnya boleh tetap harus di rumah. Silakan, Dok. Terima kasih. Mungkin pertanyaan tadi lebih diarahkan ke BPJS sebenarnya karena memang terkait dengan regulasinya. Tapi kalau dari perspektif sebagai seorang tenaga medis, mungkin kita memang harus lihat kasus per kasus ya. Ada batasan-batasan yang harus dipenuhi. Cuma memang dari BPJS ada mungkin dari segi pembiayaan menerapkan cut off tertentu bahwa begini batasnya begini. Ya kita mengikuti batasnya yang ada itu karena pembiayaannya dari BPJS ini. Tentu dengan tidak mengabaikan kepentingan pasien karena kalau misalnya meskipun katakanlah cut off-nya demikian tetapi kondisi klinisnya itu tidak demikian memang harus indikasi rawat. Cuma kan BPJS mungkin ada perhitungan atau penilaian tersendiri mungkin dari segi pembiayaan saja. Kalau kita indikasi rawat ya silakan indikasi rawat pasti. Oke. Jadi kalau dari dokter, tapi ada juga yang mungkin tidak harus rawat inap ya, cuma penanganan medis yang. Ya, rasanya kalau untuk dari dokternya sendiri kalau memang dia harus rawat atau dia harus rawat inap atau rawat jalan itu jelas. Cuma sekarang masalahnya yang tadi karena konsekuensinya lari ke pembiayaan itu mungkin ya saya nggak tahu untuk urusan manajemen. Oke, baik ya. Berarti kita ke Dokter Wulan nih, Dokter Wulan ya. Tadi mungkin kalau kita melihat memang terkait dengan sistem rujukan berjenjang yang ada sekarang ini, artinya dokter keluarga dulu atau mungkin ke puskesmas baru selanjutnya. Nah, menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi seperti apa, ada juga pengalaman silahkan. Termasuk yang tadi dari Ibu Geise itu, kita mulai dari Ibu Geise ini terkait general check up untuk lansia, apakah ada? Silakan. Ya, jadi terima kasih Bu Gisya, sehat selalu, sudah di usia pensiun ya, masih tetap aktif. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Berti sebenarnya memang untuk general check up itu belum masuk. Tetapi ada satu kondisi kami melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi kalau tadi disampaikan melalui Pikern, sebenarnya melalui aplikasi mobile JKN juga bisa. Jadi bisa self checking itu di aplikasi mobile JKN kita cek apakah kita punya resiko atau tidak. Ketika kita memiliki resiko, kita mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama kita untuk yang tadi sudah Dr. Berti jelaskan akan diperiksa dan diputuskan apakah ini harus lanjut ke rujukan atau dapat diselesaikan di tingkat FKTP saja. Jadi sebenarnya kita sudah bisa meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi ke depan.
Seperti itu. Oke. Itu yang untuk Ibu Gracia. Ibu Geisha. Nah, Ya. selanjutnya yang Pak Adi tadi. Iya. Pak Adi, tentu kalau kami dari BPJS Kesehatan sangat berpedoman pada indikasi medisnya dokter. Nah, ketika seperti yang disampaikan Prof. John tadi, kalau memang ada indikasi medis untuk dirawat inap atau ternyata pelayannya boleh rawat jalan saja, itu pasti dokter akan menentukan mana nginap, mana jalan. Ya. Dan itu akan sejalan nanti dengan pembiayaan bahwa memang ada indikasi yang jelas untuk dirawat inapkan atau memang dirawat jalankan. Ya mungkin seperti itu. Dan Nah, terkait yang tadi Pak Randy tadi ya kalau Pak tidak Rudi, salah. Pak Rudi. Pak Rudi, Iya. mohon maaf Iya. Pak Rudi. Yang rawat inap katanya maksimal 3 hari. Iya, jadi dari BPJS Kesehatan, bahkan seharusnya seluruh fasilitas kesehatan itu sudah punya janji layanan ya dokter kepada peserta bahwa kita tidak membatasi hari rawat. Mau dirawat 1 hari, kalau sudah sembuh ya berarti dapat dipulangkan. Kalau ternyata pun bahkan di beberapa vaskes ada pelayanan yang hingga berbulan-bulan. Kalau ternyata sudah dipulangkan 3 hari, artinya dokter sudah menilai pasien sudah bisa rawat jalan. Oke. Ya, mungkin nanti sebentar bisa juga disampaikan Prof. John karena persepsi ya Prof. Betul, betul. Pasien sehat dan pasien sembuh itu mungkin masih belum, karena contoh misalnya pasien stroke, dia tidak mungkin akan pulih total, tetapi sudah bisa dikondisikan untuk pelayanan rawat jalan seperti itu. Ya. Karena memang sebenarnya pengalaman saya juga beberapa bulan yang lalu mama saya, orang tua saya juga masuk rumah sakit pakai BPJS dan itu hampir seminggu kalau nggak salah. Cuman karena beliau lanjut usia kan, jadi mungkin ada beberapa pemeriksaan dulu, di screening dulu, udah boleh pulang atau enggak. Jadi untuk batasannya tidak 3 hari ya. Betul, tidak 3 Lebih hari. dari itu. Nah, sebelum kita terima penelpon, ini ada yang tadi Dok dari Pak Adi juga ini terkait apakah seperti ini perspektif dari masyarakat perbedaan antara pasien umum dan pasien BPJS. Silakan dokter. Jadi antara pasien umum dan pasien BPJS itu kita tidak membedakan. Hanya dibedakan lewat administrasi saja. Tapi untuk layanan itu sama. Kita selalu sampaikan ke staf rumah sakit bahwa perlakuan itu tidak boleh beda. Karena sama-sama yang orang hadapi ini orang yang membutuhkan pertolongan yang kita sebagai pihak rumah sakit dibutuhkan oleh mereka. Karena itu jangan dibeda-bedakan. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan tadi untuk layanan 3 hari. Layanan 3 hari itu memang pernah ada image terjadi. Tapi itu bersama dengan BPJS, ID, itu sudah berupaya dirubah pemahaman tersebut bahwa yang dilayani adalah orang-orang yang siap dipulangkan adalah mereka yang memang sudah stabil kondisinya, artinya sudah bisa dinyatakan sembuh atau perlu untuk pelayanan lanjutan di rawat jalan. Artinya sudah tidak perlu rawat inap lagi ya. Iya, jadi semua itu atas penilaian dari yang namanya DPJP, dokter penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut. Oke, baik ya. Jadi Pak Adi tadi dan juga masyarakat yang masih beranggapan 3 hari so mesti pulang biar masih sakit, ternyata tidak seperti itu ya. Kita ke penelpon selanjutnya masih di 082195835080. Sulut bicara, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Ya, dengan Pak Andi dari Kota Bitung. Pak Andi di Bitung, silakan Pak Andi. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Saya punya pengalaman kasus kemarin. Ya, kebetulan kemarin korban kecelakaan itu sebelum dibawa ke Malalayang kan dibawa di jalan itu memang padat, ada sedikit kemacetan luar biasa. Tadi dikatakan bahwa pelayanan UGD itu sudah maksimal, tetapi pasien yang kemarin dirujuk ke Malalayang ketika saya datang ke situ, itu kondisi masih berdarah-darah. Kemudian tindakan medis awal juga saya melihat sendiri tidak ada tindakan. Jadi seakan-akan sudah dibawa aja rujuk aja ke Malalayang. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa betul fasilitas itu sudah memadai? Sementara korban ini kan kena benturan di atas mata, bukan di belakang kepala. Baik. Itu membengkak dan itu sampai dibawa ke Malalayang itu
dalam kondisi seperti itu sampai di Malalanyele sama. Ditanya lagi surat-surat segala macam, tunggu keluarga. Ya. Jadi akhirnya pasien ini kalau dia kondisi darurat sebenarnya kan ditangani dulu, bukan dibiarkan. Baik. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi di Bitung. Kita baca lagi satu dari WhatsApp, ini dari Ibu Marlina di Politeknik. Saya mau menanyakan tentang pelayanan yang ada di salah satu rumah sakit di Kecamatan Mapanget. Katanya dia sempat mempunyai pengalaman saat mengantarkan anak ke rumah sakit karena sakit asam lambung, tapi yang ada di rumah sakit hanya menyuruh kami pulang sedangkan anak saya suhu tubuhnya di atas 39. Dan dokter yang dinas saat itu juga mengatakan kalau untuk dapat pelayanan bisa tapi harus menjadi pasien umum. Namun penjelasannya karena saat kami pindah ke rumah sakit yang lain, anak saya langsung dilayani katanya seperti itu ya. Nah, boleh ditanggapi dulu kalau ceritanya Pak Andi terkait hal ini. Saya juga ingin mengetahui sebenarnya kecelakaannya di mana, apakah di Bitung kemudian dirujuk ke Kando, kan itu masih terlalu jauh, harusnya ada pertolongan pertama dulu ya di rumah sakit sekitar ya berarti harusnya ya. Tapi boleh ditanggapi Dokter Berti, boleh silakan. Baik, terima kasih. Tadi putus tentang rumah sakit mana dilayani. Kalau sananya itu memang terjadi di rumah sakit kita, yang pertama kita akan evaluasi kembali, berarti ini ada keluhan laporan. Nah harus ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, kita juga memang apabila memang ada masuk pasien dengan sepertinya ini cedera kepala ya, cedera kepala. Jadi rumah sakit kita harus melihat kompetensi. Kompetensi di mana apakah rumah sakit ini bisa melaksanakan tindakan terhadap cedera kepala tersebut. Walaupun ini sifatnya IGD. Jadi harus ada, memang harus betul yang disampaikan, harus ada tindakan-tindakan menstabilkan kondisi pasien. Karena itu namanya IGD itu bisa dilakukan oleh semua. Untuk tindakan lanjut memang harus ke rumah sakit yang kompetensinya diakui. Kemudian yang kedua. Yang pertanyaan dari WhatsApp tadi ya. Kalau tadi Pak Andi lebih ke fasilitas dan juga ke tadi katanya administrasinya pas pindah dari rumah sakit sebelumnya mungkin ke rumah sakit rujukan itu ditanya lagi administrasi. Iya, yang masalah administrasi ini memang sistem rujukan kita. Ketika sudah seperti masuk di RSUD Kota Manado dan akan dipindahkan ke rumah sakit lain, maka itu masuk dalam namanya SISRUT, sistem rujukan rumah sakit terpadu. Nah itu memang banyak kendala, banyak hal yang ini sementara jadi pergumulan bagaimana menyelesaikan konflik tersebut agar supaya yang diuntungkan adalah pasien. Ya, betul. Jadi ketika proses pindah pasien yang sudah tercatat di RSUD Kota Manado dan administrasinya dipindahkan itu, bagaimana itu bisa langsung otomatis terpindahkan, itu sementara jadi pergumulan, sementara dibahas juga mungkin jadi PR dari Ketua ID Provinsi agar supaya SISRUT yang ada sekarang itu tidak menjadi masalah. Oke. Karena SISRUT itu bisa berhari-hari, ya, bisa berhari-hari diterima oleh rumah sakit yang lain. Bahkan untuk rumah sakit yang dalam satu provinsi itu dong? Iya, karena mungkin kepenuhan di rumah sakit yang dituju itu tempat tidurnya penuh. Sehingga harus menunggu pergantian. Oke, berarti harusnya nanti ada diperbaiki ya, bisa kelihatan kalau ini masih penuh rumah sakit rujukan dan lain sebagainya. Iya. Nah saya akan masih membahas hal ini dengan Dr. John, Dr. Wulandari juga, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Pendengar tetap bersama kami di Sulut Bicara, kita akan kembali sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Kanal informasi dan inspirasi Satu.
Masih di Sulut Bicara untuk edisi hari ini pendengar, dan kita masih terus melanjutkan terkait dengan layanan kesehatan. Apakah masih rendah atau seperti apa? Dan ini jadi sesi yang terakhir kita. Sebelum kita jeda tadi ada titipan dari Dr. Berti untuk Dr. John. Apakah bisa memberikan rekomendasi ini terkait dengan sistem tadi? Nah, seperti apa baiknya dari perspektif tenaga medis nih? Baiknya seperti apa sih? Karena kan yang namanya administrasi itu penting karena terkait dengan data pasien dan lain-lain sebagainya. Tapi juga kalau terlalu lama juga takutnya ada nyawa yang dipertaruhkan di sini, Dok. Mungkin kalau bicara mengenai sisrut kita bicara sistem sebenarnya. Karena misalnya dari satu rumah sakit dia akan merujuk ke rumah sakit berikut, tetapi dia belum bisa diterima di rumah sakit berikut itu karena datanya belum sampai, katakanlah seperti itu. Mungkin bukan masalah data saja, tapi misalnya di sana full bed atau dan lain-lain. Jadi masih tertutup. Kalau dulu kan kita yang penting seenaknya kita mau merujuk ke sana, merujuk begini bisa. Tapi ini dengan sistem yang dikembangkan pemerintah sisrut ini, jadi misalnya dari A akan ke B, biasanya akan mengecek dulu, sana bisa enggak, jangan nanti sampai di sana full atau bagaimana. Jadi saya rasa kalau bicara sistem kita memang harus mengkaji lagi kira-kira bagaimana opsi-opsi yang lain. Jadi kalau selama itu dia full di sana seakan-akan pasien akan mengalami kesulitan untuk rujukan. Jadi harusnya ada opsi lain ya ketika rumah sakit rujukan penuh. Ya, jadi mungkin ada rumah sakit sekitar yang bisalah ke sana kurang lebih, tapi standarnya memang harus ada. Oke, baik. Atau mungkin ketika satu rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan memang kapasitasnya harus diperbesar berarti ya. Jadi bukan masalah SDM semata atau SDM itu karena itu adalah masalah dari rumah sakit itu sendiri ya, fasilitasnya. Oke, baik. Nah, ke Dokter Wulan ini beberapa pertanyaannya tadi, kalau kejadiannya seperti itu apakah memang administrasi? Bahkan untuk pasien-pasien JKN itu kita bahkan untuk tindakan-tindakan yang akan diambil itu ada namanya informed consent yang harus ditandatangani oleh keluarga untuk suatu pelayanan, karena setiap pelayanan pasti ada resiko hukumnya, ada resiko medis yang bisa berakhir resiko hukumnya itu ya mau tidak mau harus dipertanggungjawabkan pada saat pemberian pelayanan. Tapi khusus untuk JKN kita memberikan waktu 3 kali 24 jam. Oke, baik. Nah ini kalau pertanyaan dari Ibu Marlina tadi di Politeknik terkait dengan kalau diceritakan tadi mau masuk rumah sakit, kalau mau ditangani katanya harus pindah ke pasien umum, tidak boleh pakai BPJS. Adakah sanksi untuk rumah sakitnya, dan kalau kepada masyarakat apa yang harus dilakukan ketika ada kejadian seperti ini? Iya, dalam kondisi kegawat daruratan setiap masyarakat entah itu peserta JKN atau tidak itu bisa mengakses fasilitas kesehatan terdekat dalam kondisi kegawat daruratan. Nah dalam kondisi mungkin belum gawat, tidak gawat darurat, maka kita menyediakan fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai gatekeeper, sebagai tempat pertama peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi mungkin kalau tadi tidak dijelaskan ya kondisi sebenarnya itu seperti apa. Apakah mungkin karena tidak termasuk dalam kondisi kegawat daruratan. Tetapi intinya terkait pasien umum dan pasien BPJS harusnya itu tidak ada diskriminasi. Harusnya tetap sama pelayanannya, baik itu dibayar umum maupun dibayar oleh BPJS Kesehatan. Oke, baik, karena seperti yang disampaikan oleh Dr. Berti tadi ya, semua dilayani sama ya, hanya betul. Administrasinya yang berbeda. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya pilih dari live stream kami di YouTube, ini dari Om Nyong. Apakah di RSUD Manado melayani pemeriksaan bedah onkologi? Terima kasih. Silakan Dok. Iya. Kemarin memang kita pernah punya dokter spesialis bedah onkologi, tapi karena rumah sakit tipe C kita kompetensinya tenaga medis. Ya, makasih. Jadi mungkin untuk layanan kesehatan itu sekali lagi kita harus melihat secara holistik dan harus memahami kondisi keadaan kita itu yang bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain dari segi kewilayahan. Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kita tahu kita bergerak dari bidang promotif, preventif dan lain-lain. Jadi diharapkan peran serta partisipasi masyarakat juga. Tentu edukasi dan komunikasi itu akan sangat penting karena ada hal-hal yang seringkali timbul ketidakpuasan juga sebenarnya
bukan karena apa, tapi karena masalah komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik. Masyarakat mungkin punya ekspektasi begini, padahal kondisinya begini yang sebenarnya sudah ada standar-standar tersendirinya. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, saya rasa memang sangat penting. Mungkin ambil contoh sedikit bahwa pemerintah, bagaimana Bapak Gub juga pada waktu memasukkan listrik di kepulauan sana itu sangat berperan untuk dampaknya terhadap sektor kesehatan. Jadi ya lintas sektor sangat penting karena kalau tanpa ada lintas sektor kerjasama kesehatan itu rasanya akan berjalan sendiri. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Dr. John. Dr. Wulan, silakan dari BPJS. Ya, kalau kita bicara kualitas layanan apakah masih rendah atau tidak, pada dasarnya kita sudah terstandar. Nah, nanti mungkin ke depan kita akan evaluasi lagi standar kita. Apakah standar kita yang terlalu rendah atau mungkin perspektif masyarakat yang belum sampai. Atau misalnya masih belum paham terkait bagaimana pelayanan kesehatan yang terstandar di Indonesia. Tapi kami titip, kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang menurut masyarakat, saya ragu apakah ini sudah terstandar bermutu atau tidak, boleh sampaikan kepada kami melalui, izin boleh ya? Boleh, silakan, ya. Silakan. Jadi langsung boleh ke kamera. Sampaikan melalui kanal-kanal layanan dari BPJS Kesehatan. Paling dekat tuh di nomor 165. Jadi bisa kapan saja call center 1x24 jam. Untuk pendaftaran juga bisa melalui Pandawa di 081 165 165 atau silakan hubungi kantor BPJS terdekat untuk mendapatkan informasi-informasi yang teraktual ataupun sekedar menyampaikan keluh kesah dan mendapatkan tanggapan dari kami BPJS Kesehatan. Mungkin itu. Oke, baik. Masukan-masukan juga berarti ya biar Betul BPJS bisa sekali. mengetahui kondisi di lapangan seperti sekali. apa. Nah, yang terakhir Dr. Berti silakan, Dok. Iya. Sesuai harapan Bapak Boleh menghadap ke kamera, Pak. Ya. Sesuai biar nanti harapan masyarakat Bapak Presiden, Bapak Gubernur, juga pimpinan kota kami, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, yang tentang merapikan kesehatan dan pendidikan. Nah, di dunia kesehatan kita berupaya agar supaya kualitas itu dia jalan terus dengan cara kita benahi, kemudian kerjakan, benahi, kerjakan. Hal-hal yang harus dibenahi harus langsung dikerjakan, kemudian dibenahi kembali, dilihat apakah perlu lagi ditingkatkan, kemudian dikerjakan terus. Itu secara terus-menerus harus dilakukan, sehingga kualitas pelayanan kita bisa tercapai sesuai keinginan masyarakat. Baik, terima kasih Dr. Berti, terima kasih Dr. John, Dr. Wulan juga, dan untuk Anda pendengar. Dan memang seperti itu ya, yang namanya kualitas layanan kesehatan itu tidak statik tapi fluktuatif dia ya. Harus terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, medis, perkembangan bagaimana sosial masyarakat juga. Dan pastinya itu yang kita harapkan bersama di Sulut Bicara pagi hari ini. Mudah-mudahan juga dengan adanya dialog ini juga bisa mengedukasi masyarakat, melihat juga bagaimana kondisi kualitas pelayanan kesehatan yang ada di Manado, yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di RSUD Manado. Jangan lupa ini terbuka untuk umum ya Dr. Berti ya. Jadi untuk Anda yang ingin datang ke sini silakan menerima pasien BPJS dan juga umum. Saya Steve Kalibu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Sulut Bicara esok dengan topik yang berbeda. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.